Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mencoba memberikan materi secara apa namanya recording ya, terkait materi teknik jalan raya minggu ke-15. Baik, eh, ini adalah materi ya yang nanti akan ditanyakan di UCPMK akhir. Nanti sifat ujiannya adalah open book, jadi silakan nanti dipersiapkan dengan baik. Pada dasarnya, inspeksi keselamatan jalan ya merupakan suatu bagian dari lanjutan dari yang namanya audit keselamatan jalan. Nah, jadi perbedaan dari audit dan inspeksi keselamatan jalan ini bisa kita lihat di slide ini ya. Jadi menurut pedoman audit keselamatan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2005, di mana audit itu merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dan merupakan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi dari biometri yang telah didesain, kemudian bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan, di mana terjadi potensi yang mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Jadi nanti sistemnya berupa konsep yang pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen. Kemudian ada namanya inspeksi keselamatan jalan, jadi itu merupakan audit yang dilaksanakan pada jalan existing ya. Jadi jalan existing yang sudah beroperasi. Nah, berbeda dengan audit keselamatan jalan. Jadi kalau audit keselamatan jalan itu pada jalan yang baru ya. Jadi kalau inspeksi itu pada jalan yang sudah beroperasi. Nah, jadi sekali lagi ini berbeda dengan investigasi yang dilakukan pada lokasi rawan kecelakaan di mana uh, dia merupakan tindakan yang korektif ya. Kalau sedangkan inspeksi keselamatan jalan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan pada jalan yang dinilai mempunyai potensi terjadinya kecelakaan. Namun kecelakaan tersebut belum tercatat ya. Jadi itulah perbedaan antara audit dengan apa namanya inspeksi. Nah, sekali lagi IKJ merupakan pemeriksaan sistematis terhadap jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi IKJ ini adalah AKJ atau audit keselamatan jalan yang dilakukan pada jalan yang telah beroperasi. Jadi jalan existing. Nah, coba kita lihat di sini. Ini sini adalah posisi di mana dilakukan inspeksi keselamatan jalan. Jika ada jalan baru, apakah dia jalan baru? Apabila yes, maka dia menuju ke yang namanya Road Safety Audit, audit keselamatan jalan. Nah, panduannya adalah RSA Guidelines. Kalau dia bukan jalan baru, maka dilihat dulu apakah dia memiliki data accountable. Kalau dia yes, maka dia harus dilakukan black spot management ya dan juga network safety management. Jadi ada manualnya panduan keselamatan lalu lintas. Nah, kalau dia tidak memiliki, maka dia dimasukkan ke dalam road safety inspection atau inspeksi keselamatan jalan. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi bagaimana tahapan jaminan mutu keselamatan jalan, quality assurance. Nah, mulai dari yang paling kiri, jadi road safety impact assessment, kemudian ada road safety audits, kemudian ada road assessment program, ada road safety inspection atau inspeksi keselamatan jalan, dan ada black spot safety management ataupun road network safety management. Nah, di sini kita lihat desain baru untuk jalan baru itu menggunakan sistem yang dua paling kiri, road safety impact assessment dan road safety audit. Sedangkan mulai dari road assessment program yang kuning, orange, kemudian ke kanan itu adalah untuk jalan existing. Nah, apa saja tujuan dari inspeksi keselamatan jalan? Nah, kita perlu melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi fitur-fitur jalan yang menjadi potensi penyebab kecelakaan sebagai upaya untuk mencegah ya prevention pencegah kecelakaan. Kemudian juga bagaimana tindakan menangani, bagaimana kita melakukan pengaplikasian penanganan sebelum kecelakaan terjadi. Dan kita juga harus tahu data historis kecelakaan, di mana data tadi tidak selalu dapat memberikan informasi mengenai fitur-fitur jalan yang memberikan potensi penyebab kecelakaan jalan. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan, kemudian dapat mengurangi parahnya korban kecelakaan dan menghemat pengeluaran negara dari akibat kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Mengapa IKJ diperlukan? Tentu kita ingin proses desain itu kemungkinan dari proses desain bisa saja dilakukan dengan standar yang kurang cocok atau juga standar desain yang digunakan sudah out of date ya, jadi kuno. Kemudian adanya kombinasi dari berbagai elemen yang dapat menimbulkan situasi yang berbahaya.
Kemudian kadang seringkali terjadi adanya kompromi ya. Jadi apa namanya ya? Yang ya ada kesalahan sebenarnya yang dikompromikan, ya udahlah nggak apa-apa kita lanjut saja, padahal itu sebenarnya dapat mengancam keselamatan. Kemudian ya ada perubahan-perubahan selama masa konstruksi yang sebelumnya yang belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor keselamatan. Dan banyak hal lagi ya, nanti silakan dibaca mengapa IKJ itu diperlukan. Kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana kita melaksanakan IKJ. Jadi IKJ ini dilaksanakan oleh tim, jadi minimal tim itu ada 2 orang. Kemudian sifatnya adalah proaktif, yaitu memperbaiki suatu lokasi sebelum menimbulkan kecelakaan. Dan sifat komprehensif, yaitu berusaha mempertimbangkan semua faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan pengguna, ya, termasuk pengguna dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hubungan standar desain dan keselamatan. Jadi kita lihat ya langsung ke uh, kecelakaan itu terjadi pada jalan-jalan yang telah dibangun. Tetap dapat terjadi pada jalan-jalan walaupun dibangun sudah sesuai dengan standar desain. Karena apa? Karena walaupun dengan standar desain, tapi standar desain itu sendiri merupakan kompromi dari faktor keselamatan dan faktor-faktor lainnya. Ya, seperti kapasitas lalu lintas, dampak lingkungan, implikasi bahaya, biaya. Jadi belum tentu sempurna karena ada kompromi-kompromi di situ. Yang kedua, kombinasi dari berbagai fitur-fitur yang masing-masing itu didesain sesuai dengan standar itu mungkin saja dapat menimbulkan masalah. Ya, kemudian ada juga kecelakaan yang kadang terjadi namun tidak terliput oleh standar, ya, dan lain-lain. Jadi ya, jadi ada 7, dan jadi intinya harus diingat bahwa pengguna jalan itu dapat melakukan kesalahan dalam membaca ataupun menginterpretasi fitur-fitur jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, kita lihat di sini inspeksi keselamatan jalan yang nomor 3 itu ya. Inspeksi keselamatan jalan bertujuan untuk memeriksa defisiensi. Apa itu defisiensi? Jadi terjadinya penurunan entah kinerja, kualitas dan lain-lain. Dari apa saja? Pertama adalah geometri jalan. Nah, dari geometri jalan itu ada banyak hal. Ada penampang jalan, ada jarak pandang, super elevasi, stationing, ataupun pelebaran di tikungan ya. Bagaimana kita melawan gaya sentrifugal, alinyemen horizontal vertikal. Nah, dari sini kita butuhkan dalam melakukan inspeksi keselamatan jalan, kita harus tahu gambar desainnya. Nah, kita ingin lihat geometri seperti apa, tentu ada panduannya. Ya. Dari situ kita bisa lihat di mana lokasi yang perlu dilakukan penanganan, perbaikan, dan seterusnya. Nah, contoh di sini. Kita ada lagi faktor nama legibility, artinya keterbacaan ya. Coba bayangkan apabila dalam satu titik spot seperti ini terdiri dari 2 tiang dengan masing-masing ada 5 aturan panduan rambu yang harus kita dalami dalam 2 detik melewatinya. Bayangkan ya. Jadi ini sangat tidak efektif, artinya kita dituntut untuk memahami 10 aturan, 10 peringatan dalam 2 detik. Itu kita memiliki keterbatasan. Jadi artinya ini kurang efektif. Ya, itulah kenapa kadang di suatu ruas jalan dalam sekian meter ada satu aturan. Ya. Jadi ada jarak karena kita butuh waktu untuk memahami. Nah, ini lihat ya. Jadi kadang sebuah infrastruktur diberikan itu tujuannya untuk mengurangi kecelakaan, namun sebenarnya apabila tidak didesain dengan baik, malah akan memperparah kecelakaan. Jadi seperti ini ada gap ya. Jadi bayangkan ada seseorang yang berjalan ya atau nabrak, tapi pas di sini ya, pas di bulatan ini kemudian terserempet, nah itu. Jadi artinya bisa malah meluka daya luka daya rusaknya terhadap terhadap kulit itu bisa lebih keras lagi. Lebih merusaknya. Nah, ini ada beberapa rambu-rambu ataupun para infrastruktur di pinggir jalan yang melupakan desain-desainnya, juga harus memperhatikan keselamatan. Nah, apa saja lingkup dari IKJ ya? Kita mulai dari 1 sampai 10. Slide pertama ini ada akses, kemudian kondisi fisik, bangunan pelengkap, drainase jalan, ya lanskap jalan, nah, pulau lalu lintas, entah itu di tengah bundaran ataupun di pinggir di median jalan dan lain-lain, marka, rambu, ada lagi konsistensi lebar jalan ya harus diperhatikan juga ya. Jadi jangan ada jalan yang di satu segmen 10 meter, di segmen selanjutnya 8 meter, terus di sebelah sananya 7 meter. Nah, itu kan tentu berbahaya. Dan nanti bisa dibaca. Kemudian lingkup pemeriksaan fisik jalan ya. Jadi lingkup pemeriksaan fisik jalan yang pertama rataan dari permukaan jalan secara visual, oke. Kemudian eh, kekasaran permukaan jalan
Jadi pertama bagaimana kerataan, kemudian kekasaran permukaan jalan, kemudian kerusakan permukaan jalan apakah berlubang ya baik secara visual, lalu kondisi bahu jalan apakah ada patahan atau retakan di median jalan juga kita lihat materialnya, kondisi curb ataupun saluran air pada curb ya untuk bagaimana air itu tidak menggenang. Ini contoh-contoh hal yang perlu kita periksa untuk bangunan pelengkap jalan. Ya, kemudian ada drainase jalan, ya nanti silakan dicek. Lingkup pemeriksaan lanskap jalan, ya jenis tanaman, jika ada misalnya tanaman-tanamannya di pinggir atau di tengah jalan, di median. Kemudian marka, apakah sudah sesuai warnanya, apakah kondisinya baik, apakah perlu dilakukan penebalan warna dan lain-lain ya. Penempatannya apakah sudah sesuai atau belum. Rambu, misalnya apakah pemilihan jenis rambu, apakah rambu warna, rambu bentuk dan ukurannya. Kemudian penempatannya apakah sudah sesuai, apakah sudah tersedia rambu untuk penyeberangan pejalan kaki. Kemudian fungsi penerangan, apakah jarak penempatannya bagus, ya kualitas cahayanya apakah baik. Nah, ini ada beberapa kasus ya, lihat jalan-jalan. Ini kita pasti sering lihat. Mau ke Gunung Kidul atau jalan-jalan ke Bukit Tinggi atau ke daerah Jawa Barat di sana yang banyak daerah-daerah tikungan seperti ini ya, karena kesulitan dalam melakukan konstruksi di awalnya dulu ya. Jadi kita untuk mengurangi kemiringan, nah, kita harus buat berkelok-kelok. Kemudian mengurangi pekerjaan galian timbunan, kita harus menembus jalannya melewati gunung, tapi ya tidak semua bukit batuan itu yang terpaksa harusnya karena keterbatasan teknologi dan waktu ya. Jadi terpaksalah lokasinya bertikungan tajam ya dengan apa nama jarak pandang terbatas, bahunya sempit, tidak ada pelebaran tikungan ya dan lain-lain, tanjakannya ekstrim dan seterusnya. Nah, ini adalah rangkaian dari prosedur pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dari tahap 1 persiapan pembentukan tim hingga tahap 7 dari pemaparan hasil dan diskusi inspeksi ya. Ini slide ini sama seperti tadi. Jadi kita tahap kedua setelah tahap persiapan adalah penyiapan data, lalu tahap ketiga diskusi dan formulasi masalah, kemudian tahap keempat survei lapangan. Tahap kelima itu adalah evaluasi dan analisis dari data hasil temuan, kemudian pelaporan, bagaimana kita melakukan kesimpulan, rekomendasi, dan ditulis dengan baik ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang pasti kita sering melihat dan ini merupakan titik-titik rawan ya kecelakaan black spot. Artinya kalau kita tidak hati-hati ya, kalau tidak disertai dengan kesiapsiagaan fokus dari pengendara, kadang kita fokus orang lain yang tidak fokus. Nah, ya, jadi nih juga seperti ini, kebingungan kita. Kadang kita mau lewat kiri atau kanan dan seterusnya. Apalagi orang baru lewat di sini, tentu pasti akan bingung. Nah, ini sudah pernah lihat foto ini? Ya, jadi pas kebetulan cantik sekali ya. Ini mungkin harusnya memenangkan kontes foto. Nah, ini contoh solusi ya, diberi warna marka. Ini diedit gambar ini ya. Jadi belum tentu. Nah, ini ya, tikungan ini apakah berbahaya atau tidak? Kira-kira bagaimana mendapat Anda semua? Nah, ini lihat adanya beda tinggi antara tanah yang di pinggir jalan sisi kanan dengan aspalnya ya hampir berapa meter, mungkin ada setengah meter itu ya atau sekitar hampir 1 meter beda tinggi. Berbahaya ya ketika ada sebelah dari roda mobil itu yang terpaksa menghindar ya dari lawan, akhirnya dia jatuh turun satu roda ya sehingga mesinnya ya intinya itu berbahaya ya apalagi mau motor ya sepeda motor. Nah, bagaimana cara menanganinya? Tentu diratakan, dibuat bahu jalan yang apa namanya ya, bahu jalan yang selevel ya, jadi tidak ada beda tinggi yang signifikan dari permukaan jalan. Nah, jadi adik-adik pada dasarnya ya inspeksi keselamatan jalan tadi merupakan satu hal yang sudah lumrah dilakukan dan beberapa tugas akhir dari sejak tahun 2017, 2016 itu sudah banyak saya dan Bu Nur bimbing ya terkait inspeksi keselamatan jalan, sudah banyak juga disitasi oleh apa namanya oleh banyak. Mungkin bisa saya tunjukkan ya seperti apa paper-paper yang saya maksudkan itu. Nah, ini. Jadi di sini ada lihat nanti Google Scholar saya nanti yang judulnya ini inspeksi keselamatan jalan. Nah, ini dia. Ini ada satu inspeksi keselamatan jalan di Jalan Jogja Wonosari. Nah, silakan nanti dibaca. Lalu ada inspeksi keselamatan jalan di Jogja, status Jalan Wates Jogja ya. Beda ini Jalan Jogja Wonosari, ini Wates Jogja. Lalu ada lagi pelaksanaan inspeksi keselamatan pada perlintasan sebidang eh, apa namanya lintas sebidang ya di Jalan Timoho ya dan seterusnya. Ini banyak
Sampai ke bawah ada apa lagi? Ada lagi nggak ya? Ini ada inspeksi keselamatan perlintasan sebidang Jalan Sorowajan Baru dan seterusnya. Oke, ya. Baik, mungkin itu nanti silakan diperhatikan kembali slide-nya dan di eh, apa namanya silakan ditambah-tambah materi pemahaman Anda tentang inspeksi keselamatan jalan ya. Jadi eh, eh, ya disiapkan sebaik mungkin karena dan apa namanya mohon maaf materi online-nya recordingnya baru saya buat sekarang tapi insya Allah materinya untuk CPMK itu nggak terlalu berat ya karena materinya insya Allah sudah dibahas semua di slide tapi nanti pada dasarnya adik-adik tinggal mengembangkan apa yang sudah dapat dipahami dan silakan nanti uh, bisa dijawab soal ujiannya dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Sukses untuk CPMK akhirnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.